Baiklah Sobat Calon Guru semuanya, telah rilis surat edaran Kemdikbud terbaru terkait tentang penjelasan teknis seleksi P3K Guru 2024. Tentunya di sini nanti akan bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu mengapa kita nggak bisa daftar, kemudian nanti untuk urutan penentuan kelulusannya itu adalah seperti apa. Nah, di sini nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut mulai dari kriteria guru honorer yang bisa mendaftar hingga penentu kelulusan teman-teman. Ya benar, di sini nanti kita akan mencari tahu untuk kriteria peserta yang bisa mendaftar itu seperti apa. Apakah guru honorer yang tidak terpenuhi masa kerja bisa mendaftar? Kemudian lulusan PPK Prajabatan apakah seluruhnya bisa mendaftar? PPK Prajabatan bisa mendaftar ataukah tidak? Kemudian untuk penjelasan detail per kategori dari kriteria pendaftar yang bisa mendaftar seperti apa, dan juga untuk syarat ijazah, kemudian materi seleksi kompetensinya apa saja, kemudian apakah ada afirmasi P3K Guru 2024, dan juga bagaimana untuk penentuan kelulusannya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah Sobat Calon Guru semuanya, berikut adalah untuk surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi ya, dari Dirjen GTK tertanggal 8 Oktober 2024 kemarin, yaitu berisikan penjelasan teknis terkait pendaftaran seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Ya benar, surat edaran yang ditujukan yaitu kepada Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN P3K Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia, ya mana sehubungan dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2024 yang diatur pada Peraturan Menteri Pendaganggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN ya. Ya benar, di sini untuk yang pertama yaitu kriteria pelamar ya untuk P3K Guru. Jadi kriteria pelamar yang dapat mendaftar pada seleksi P3K Guru tahun 2024 sesuai dengan diktum pertama yaitu Kepmenpan RP nomor 348 tahun 2004 itu secara urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelamar prioritas ya. Jadi pelamar prioritas, kemudian ada guru XTHK 2 dan juga ada guru non ASN di instansi daerah. Kemudian ada juga lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kemdikbudristek teman-teman. Nah sekarang kita cek yaitu informasi detail dari pelamar per kategori ini. Jadi di sini mulai dari yang pertama yaitu pelamar prioritas ya. Penjelasan detail terkait tentang pelamar prioritas itu siapa saja itu ada pada poin yang kedua, yaitu pelamar prioritas yang dimaksud pada poin 1A yaitu yang ini ya. Pelamar prioritas itu adalah pelamar yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 yang belum pernah dinyatakan lulus sesuai dengan diktum kelima pada dan diktum ke-6 Kepmenpan RB nomor 348 ya. Nah kondisi unit kerja pelamar beserta unggahan yang wajib disampaikan itu adalah sebagai berikut. Jadi pelamar yang ini, yang poin nomor 2, ini yang pelamar prioritas ya, yaitu pelamar prioritas yang aktif mengajar di sekolah negeri itu melampirkan apa? Surat keterangan mengajar dari sekolah induk yang ditandatangani oleh kepala sekolah ya, atau PLT kepala sekolah. Yang B yaitu pelamar prioritas yang aktif bekerja di instansi sekolah non instansi pemerintah atau sekolah swasta, melampirkan surat izin mengikuti seleksi P3K Guru ya dari ketua yayasan. Kemudian pelamar prioritas yang tidak terdata aktif pada Dapodik ini dapat melampirkan surat izin mengikuti seleksi P3K Guru dari Kepala Dinas Pendidikan instansi pemerintah tujuan pelamaran. Kemudian untuk format dari surat keterangan dan surat izin dapat diunduh pada laman pendaftaran sscsnbkn.go.id. Dan kemudian untuk penjelasan yang kedua ya, yaitu guru XTHK 2. Jadi pelamar XTHK 2 yang dimaksud di poin 1B itu adalah pegawai yang terdaftar pada pangkalan data XTHK 2 BKN yang terdata aktif pada Dapodik sebagai guru di instansi pemerintah atau sekolah negeri. Nah pelamar XTHK 2 itu wajib melampirkan atau mengunggah surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah atau PLT kepala sekolah tempat mengajarnya pada saat mendaftar ya. Untuk formatnya ini format surat keterangan juga dapat diunduh pada laman pendaftaran SSCSN BKN. Nah, selanjutnya untuk yang guru non ASN di instansi daerah di sini sepertinya terbagi ke dalam dua ya. Jadi untuk di sini pelamar guru non ASN yang dimaksud
pada poin 1C itu berdasarkan dari Kepmenpan RB nomor 348, ini adalah yang pertama, yaitu pegawai non-ASN yang terdata pada pangkalan data BKN ya, yang terdata aktif pada Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi pemerintah yang sama. Nah, mekanisme pendaftaran ini adalah wajib melampirkan atau mengunggah surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah atau PLT kepala sekolah tempatnya mengajar saat mendaftar ya. Nah, format surat keterangan itu diunduh juga di SSC ASN. Kemudian untuk guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik ya, ini termasuk juga teman-teman yang pendaftar P3K tahap 2 yang sekarang sedang berlangsung. Jadi guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi pemerintah yang sama, paling singkat adalah 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Dan di sini untuk perhitungan masa kerja itu dihitung berdasarkan riwayat keaktifan yang tercatat pada Dapodik Kemdikbudristek. Bagi pelamar guru non-ASN Dapodik, nah ini adalah bagi pelamar guru non-ASN Dapodik, ini wajib melampirkan atau mengunggah surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah atau PLT kepala sekolah tempatnya mengajar. Ya benar, format surat keterangan itu juga dapat diunduh pada laman pendaftaran SSC ASN. Nah, ini teman-teman untuk teman-teman yang mungkin guru non-ASN sekolah negeri yang mungkin tidak terpenuhi masa kerja, itu pasti teman-teman itu tidak sama dengan ini ya, yaitu masa kerja kurang dari 2 tahun atau kurang dari 4 semester, maka kita tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Jadi syaratnya itulah minimal 2 tahun atau 4 semester ya. Kemudian untuk yang kelima, yaitu lulusan PPG. Jadi diberikan penegasan di sini untuk lulusan PPG yang dimaksud pada poin 1D yang bisa mendaftar itulah lulusan transformasi pendidikan profesi guru mulai angkatan 2022 ya, yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kemdikbudristek. Jadi lulusan PPG ini nanti dapat memilih untuk melamar pada instansi pemerintah yang tersedia formasi P3K guru. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, yaitu lulusan PPG yang bisa mendaftar adalah lulusan PPG yang angkatan tahun 2022. Berarti kalau misalkan di angkatan tahun sebelumnya itu apakah bisa apa enggak ya, kita pantau saja di akun SSC ASN nantinya ya. Kalau misalkan kita melihat di sini, berarti transformasi PPG ini PPG prajabatan, sepertinya untuk PPG dalam jabatan yang tidak aktif di Dapodik sepertinya belum bisa ya untuk mendaftar di tahun ini. Dan kemudian untuk poin yang keenam itu adalah pelamar pada seleksi P3K guru ini, maka wajib memiliki NIK yang telah tervalidasi Dukcapil ya pada proses membuat akun. Nah, pasti kalau misalkan kalian nggak bisa lanjut itu adalah nicknya itu mungkin belum tervalidasi. Nah, silakan divalidasi dulu ya. Untuk memasukkan data pada Dapodik terbaca dengan baik pada proses pendaftaran, guru yang terdaftar di Dapodik wajib melakukan validasi nick melalui laman vervalptk.data.kemdikbud.go.id ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa lanjut di bagian pembuatan akun, silahkan dicek ya di vervalptk masing-masing. Kemudian untuk panitia seleksi daerah atau Panselda ini diminta ya untuk memastikan seluruh pelamar dari seluruh kategori untuk melamar dan juga mengikuti seleksi P3K guru 2024 dalam rangka penuntasan guru non-ASN di instansinya. Sedangkan untuk jadwalnya di sini sudah kita bahas kemarin ya. Untuk jadwal seleksi P3K guru itu dibagi ke dalam 2 jadwal, yaitu jadwal tahap 1 dan juga jadwal di tahap 2. Nah, untuk yang sekarang sedang buka ini adalah teman-teman yang non-ASN aktif di Dapodik dan juga lulusan PPG ya. Ini yang bisa daftar tahap 2. Kemudian pelamar pada seleksi P3K guru 2024 ini wajib punya ijazah yaitu minimal S1 D4 dan atau Sardik ya, yang merujuk pada surat edaran Dirjen GTK nomor sekian tentang kualifikasi akademik. Namun di sini untuk kualifikasi akademik ini ada pengecualian untuk teman-teman untuk pemenuhan kebutuhan guru P3K di wilayah otonomi khusus wilayah Papua. Nah, Papua ini beda ya. Jadi kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik jabatan guru kelas TK dan SD itu paling rendah lulusan pendidikan menengah ya atau sederajat yang telah mengikuti program pendidikan guru selama 2 tahun. Nah, ini merujuk pada ini. Jadi bedanya adalah ini untuk teman-teman yang di daerah Papua. Kemudian untuk seleksinya di sini ada 2 seleksi, yaitu yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi. Nah, setelah teman-teman lulus seleksi administrasi, nantinya ikut seleksi kompetensi. Nah, ini untuk materi seleksi kompetensi ini sama dengan tahun kemarin, yaitu semuanya nanti menggunakan komputer assist test atau CAT BKN
seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga ada wawancara ya. Nah ini kemudian berikutnya terkait tentang afirmasi nih. Mungkin teman-teman yang kemarin bertanya untuk afirmasinya itu kira-kira seperti apa. Jadi yang dimaksud dengan afirmasi berupa penambahan nilai kompetensi teknis paling tinggi 100% ya. Dan nilai paling tinggi kompetensi teknis itu diberikan bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik yang terdaftar dalam data Kemdikbudristek ya, dan linear dengan jabatan yang dilamar. Jadi teman-teman yang punya serdik nanti akan mendapatkan afirmasi 100% untuk kompetensi teknisnya. Nah kalau kompetensi teknis itu adalah terdapat 450 poin, maka teman-teman nanti ketika sudah terbaca punya serdik, maka otomatis dapat nilai ini ya, meskipun kita tuh bener 2, bener 3, atau bener berapa untuk yang seleksi kompetensi teknisnya. Nah kemudian untuk yang poin ke-14 yaitu untuk kelulusan pelamar. Nah ini untuk kelulusan pelamar itu sesuai dengan diktum ke-20 ya, dan juga ke-29, bahwa untuk nanti penentuan kelulusan itu diurutkan yaitu sesuai dengan peringkat terbaik ya. Nah peringkat urutannya itu adalah dimulai dari teman-teman yang pelamar prioritas. Nah didahulukan untuk teman-teman yang pelamar prioritas. Nah peringkat bagi pelamar prioritas diurutkan berdasarkan dari kriteria, yaitu didahulukan untuk XTHK 2, kemudian guru non ASN sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru swasta. Nah jika pelamar prioritas sudah selesai, sudah tuntas, maka dilanjutkan untuk diberikan penempatan yaitu untuk guru XTHK 2. Nah kemudian diberikan lanjutnya adalah guru non ASN di Datas PKN, kemudian dilanjutkan ke guru non ASN di Dapodik, dan juga yang terakhir adalah untuk lulusan PPG. Nah ini teman-teman untuk penentuan dari kelulusannya ya. Nah ini adalah berdasarkan dari Permenpan RB ini. Bagi pelamar yang keberatan nanti bisa mengajukan sanggah jika nggak lulus seleksi administrasi ya. Nah ini tentunya sudah sangat gamblang bagi teman-teman yang mungkin mengapa saya nggak bisa daftar, kemudian mengapa teman saya bisa daftar saya enggak. Kalau misalkan mutasi cuma sebentar, apakah bisa daftar atau enggaknya. Nah selanjutnya untuk lulusan PPG yang seperti apa yang bisa daftar, dan penentuan kelulusannya seperti apa. Nah semoga bisa terjawab dan tetap semangat untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2024.